Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis Pekan Biasa ke-16, 22 Juli 2021. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah kesetiaan sumber kekuatan. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang perempuan Yahudi pengikut Yesus yang ikut serta dalam pewartaan Yesus dan menjadi saksi atas peristiwa penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Ia adalah salah satu perempuan yang berdiri dekat dengan Yesus selama penyaliban untuk memberi penghiburan bagi Yesus. Sebelum mengenal Yesus, Maria Magdalena dikenal sebagai pribadi yang kurang baik di mata masyarakat pada saat itu. Namun setelah bertemu Yesus dan mengalami kasih serta pengampunan, hidupnya berubah secara total.
dia menjadi murid yang penuh kasih dan setia pada Yesus. Kesetiaan Maria Magdalena dalam mengikuti Yesus tidak pernah pudar. Hal ini nyata ketika murid lain meninggalkan Yesus. Hanya Maria Magdalena bersama Maria ibu Yesus dan perempuan lainnya yang setia mendampingi Yesus sampai ke tempat penyaliban, yakni Bukit Golgota. Dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, dikatakan bahwa Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali bertemu dengan Yesus di makam. Dia juga orang yang pertama kali diutus Yesus untuk mewartakan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Tentu saja, amanah Yesus itu dilaksanakan dengan penuh sukacita. Mengapa demikian? Karena besarnya cinta dan kesetiaan Maria Magdalena dalam mengikuti Yesus. Tak hanya Maria Magdalena, tetapi kita juga sebagai murid Yesus dituntut untuk setia dan berkomitmen, tidak hanya dalam suka tetapi juga pada saat duka. Tidak hanya saat mudah tetapi juga di saat sulit seperti yang sedang kita hadapi, yaitu masa pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, bagaimana cara kita menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini? Caranya adalah kita tetap membangun relasi dengan Tuhan secara terus-menerus, agar kita semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Sebagai bentuk perwujudan iman kita akan Tuhan, dapat kita ungkapkan dalam hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Contoh sederhana yang sangat mudah kita praktekkan adalah dalam keluarga kita masing-masing. Kita bisa mengajak anggota keluarga kita berdoa dan mengikuti misa online secara bersama-sama. Kita bisa mengingatkan satu sama lain untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, baik saat di rumah maupun saat berada di luar rumah. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanamkan dalam keluarga kita ini bisa kita tularkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita sebagai bentuk perhatian kita kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang senantiasa berbahagia di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama belajar meneladani kesetiaan Maria Magdalena dalam mewartakan keselamatan dengan menjadi pribadi yang setia dengan Tuhan dan mau menjadi perpanjangan tangannya kepada sesama yang benar-benar membutuhkan yang ada di sekitar kita. Santa Teresa mengatakan, "Setialah pada hal-hal kecil, karena disitulah letak kekuatan Anda." Semoga renungan hari ini iman kita semakin diteguhkan. Amin.